It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Hari ini adalah hari Rabu, yaitu dimana hari yang mengharuskan aku untuk melaksanakan piket kelas. Semua temanku sudah pulang dan aku lanjut membersihkan kotak yang ada di dalam kelasku. Setelah membersihkan kelas, aku memutuskan untuk beristirahat dan makan. Lalu tiba-tiba temanku menelpon. Ternyata ini adalah telepon dari temanku yang bernama Ica. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Ada apa, Ca? Barusan aku lihat film sampai nangis. Aduh, emang filmnya gimana? Filmnya itu sedih. Pemeran utamanya meninggal gara-gara kecelakaan. Terus dia kehilangan banyak darah. Kasihan bener. Terus gimana? Ya gitu deh, dia meninggal. Gara-gara film ini aku jadi pengen mendonorkan darah deh. Bagus dong, mau nggak aku anterin ke tempat donor darah? Tapi aku takut, emang aman ya? Aman lah, mau nggak aku jelasin tentang donor darah? Mau dong. Oke. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa mampir ke taman. Salam sapa saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palbis PMR SMA Negeri 19 Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ratu Aisyah Putri Kinasti dengan nomor urut 311. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata akhir dalam berdoa. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak darah dan donor darah itu apa sih? Nah, bener banget. Darah adalah sebuah cairan yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Sedangkan donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan bisa berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah, sedangkan komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Nah, teman-teman, ada pun fungsi dari darah itu sendiri. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang terakhir, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, ada pun golongan darah dibagi menjadi 4. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB. Dan yang terakhir, golongan darah O. Selain itu, ada pun dibagi menjadi 2 berdasarkan resisnya, yaitu A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, dan O-, O+. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, aku ada jargon nih. Kalau aku bilang donor darah, kalian jawab merah darah, putih
dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya tanpa mengetahui darah tersebut diberikan kepada siapa. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu darah tersebut akan diberikan kepada siapa. Nah teman-teman, jadi siapa aja sih yang bisa jadi calon pendonor darah? Nah, benar banget. Aku, kamu, kalian semua bisa jadi calon pendonor darah dengan syarat. Yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180 dan diastolik 150-100. Yang keenam, tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV/AIDS, jantung, paru-paru, dan penyakit beresiko lainnya. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Dan kita mendonorkan darah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh kita semakin sehat sebab mendonorkan darah tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI dan berperan di kegiatan PMI lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlah DDS, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk mendonorkan darah? Yang pertama, calon pendonor darah datang ke unit transfusi darah PMI. Yang kedua, calon pendonor darah mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat penyakit. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon pendonor darah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dengan aman. Yang kelima, calon pendonor darah mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Ingat ya teman-teman, setelah 2-3 bulan